Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share cara bikin bolu kukus mekar yang mekarnya merekah walaupun tanpa air soda. Dan resep ini sangat ekonomis ya, karena cuma menggunakan 1 butir telur saja sudah bisa menghasilkan bolu kukus mekar yang sangat cantik seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang masih suka gagal, yuk ikuti step by stepnya dan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, untuk langkah yang pertama di sini aku udah siapin 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan air sampai total volumenya menjadi 250 ml. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 butir telur. Di sini aku pakai yang ukuran sedang dan ini suhu ruang ya. Kemudian tambahkan 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan. Dan tepung terigu di sini aku pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Lanjut kita tambahkan sejumput garam. Sejumput baking powder aku pakai double acting. Dan tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Dan 1 sendok TSP, teman-teman juga boleh ya menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian tinggal kita tuang santan yang udah kita campur di awal. Berikutnya kita mixer adonannya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya, sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak serta licin, dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya. Sebenarnya untuk resep bolu kukus mekar ini sudah sering banget ya aku bikin, tapi ternyata teman-teman masih banyak yang gagal. Pokoknya kuncinya itu ada di adonan, sampai adonannya kental, berjejak, serta licin, dan tidak ada lagi gelembung udara seperti ini. Baru kita matikan mixernya ya. Untuk waktu lama memixernya di sini aku pakai 10 menit ya. Jadi nanti adonannya itu bakalan maksimal ngembangnya. Oke, kalau sudah tinggal kita sisihkan mixernya, dan di sini aku mau pastikan adonannya sudah tercampur rata menggunakan spatula ya. Dan seperti biasa all cookware aku gunakan dari Idealife ya, termasuk spatula ini satu setnya ada 23 piece. Oke, kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta, dan untuk adonan yang berikutnya kita tambahkan dengan pasta pandan yang dimix dengan pasta black forest ya. Jadi nanti hasilnya lebih bagus warna hijaunya. Kemudian tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata tinggal kita masukkan ke plastik segitiga ya, supaya memudahkan kita saat menuangnya. Lanjut kita tuang ke dalam cup. Untuk cupnya di sini aku menggunakan cup puding ya. Masukkan adonannya secara berseling. Untuk menuang adonannya pastikan sampai penuh ya teman-teman, supaya hasilnya tuh mekar merekah sempurna. Nah, kalau udah selesai semuanya langsung aja ya ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan air sampai mendidih, dan langsung aja kita masukkan adonannya, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Gunakan api paling besar ya. Kalau adonannya udah tepat tuh insya Allah hasilnya bakalan mekar merekah kayak gini ya teman-teman, gak bakalan menciut. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Selain mekar merekah, hasilnya juga super duper lembut ya teksturnya. Bisa teman-teman perhatikan. Warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Walaupun cuma menggunakan 1 butir telur saja, tapi hasilnya benar-benar mekar merekah ya.
Dan kemudian kita kukus kembali untuk adonan berikutnya ya. Kalau teman-teman mau jadikan resep ini sebagai ide jualan juga bisa ya. Teman-teman bisa menggunakan cup puding yang lebih kecil ya, supaya hasilnya tuh jadi banyak. Nah, ini aku contohkan untuk cup puding yang lebih kecil juga ya. Hasilnya juga sama, mekar merekah sama cantiknya. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Walaupun cuma menggunakan 1 butir telur untuk ukuran 1/4 kilo, tapi ini hasilnya benar-benar lembut banget ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, kalau bulunya selembut itu padahal cuma menggunakan 1 butir telur saja. Dan untuk rasanya menurutku ini masih enak banget ya, walaupun cuma menggunakan 1 butir telur. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share cara bikin bolu kukus mekar yang mekarnya merekah walaupun tanpa air soda. Dan resep ini sangat ekonomis ya, karena cuma menggunakan 1 butir telur saja sudah bisa menghasilkan bolu kukus mekar yang sangat cantik seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang masih suka gagal, yuk ikuti step by stepnya dan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, untuk langkah yang pertama di sini aku udah siapin 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan air sampai total volumenya menjadi 250 ml. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 butir telur. Di sini aku pakai yang ukuran sedang dan ini suhu ruang ya. Kemudian tambahkan 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan. Dan tepung terigu di sini aku pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Lanjut kita tambahkan sejumput garam. Sejumput baking powder aku pakai double acting. Dan tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga boleh ya menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian tinggal kita tuang santan yang udah kita campur di awal. Berikutnya kita mixer adonannya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya, sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak serta licin, dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya. Sebenarnya untuk resep bolu kukus mekar ini sudah sering banget ya aku bikin, tapi ternyata teman-teman masih banyak yang gagal. Pokoknya kuncinya itu ada di adonan, sampai adonannya kental, berjejak, serta licin, dan tidak ada lagi gelembung udara seperti ini. Baru kita matikan mixernya ya. Untuk waktu lama memixernya di sini aku pakai 10 menit ya. Jadi nanti adonannya itu bakalan maksimal ngembangnya. Oke, kalau sudah tinggal kita sisihkan mixernya, dan di sini aku mau pastikan adonannya sudah tercampur rata menggunakan spatula ya. Dan seperti biasa all cookware aku gunakan dari Idealife ya, termasuk spatula ini satu setnya ada 23 piece. Oke, kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta, dan untuk adonan yang kedua kita tambahkan dengan pewarna oranye secukupnya. Kemudian tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata tinggal kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya, supaya memudahkan kita saat menuangnya.
Lanjut kita siapin cupnya. Di sini aku pakai cup puding ukurannya 120 ml ya. Langsung aja kita masukkan adonannya secara berseling ya. Untuk menuang adonannya ini pastikan sampai penuh ya teman-teman, supaya hasilnya tuh mekar merekah sempurna. Nah, kalau udah selesai semuanya, langsung aja ya ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan air sampai mendidih dan langsung aja kita masukkan adonannya, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit, gunakan api paling besar ya. Kalau adonannya tuh udah tepat, insya Allah hasilnya bakalan mekar merekah kayak gini ya, nggak bakalan menciut lagi pas udah mateng. Nah, saking mekarnya bolunya sampai pada patah kayak gini teman-teman. Selain mekar merekah, hasilnya juga super duper lembut ya teksturnya, bisa teman-teman perhatikan. Warnanya juga cantik banget ya teman-teman, walaupun cuma menggunakan 1 butir telur saja, tapi hasilnya benar-benar mekar merekah ya. Dan kemudian kita kukus kembali untuk adonan berikutnya ya. Kalau teman-teman mau jadikan resep ini sebagai ide jualan juga bisa ya. Teman-teman bisa menggunakan cup puding yang lebih kecil ya, supaya hasilnya tuh jadi banyak. Bisa teman-teman lihat ya, kalau bolunya selembut itu padahal cuma menggunakan 1 butir telur saja. Dan untuk rasanya menurutku ini masih enak banget ya, walaupun cuma menggunakan 1 butir telur. Oke teman-teman, semoga resep yang aku bagikan kali ini bisa dipahami dan teman-teman di rumah tidak gagal lagi dalam pembuatan bolu yang satu ini ya. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share cara bikin bolu kukus mekar yang mekarnya merekah walaupun tanpa air soda. Dan resep ini sangat ekonomis ya, karena cuma menggunakan 1 butir telur saja sudah bisa menghasilkan bolu kukus mekar yang sangat cantik seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang masih suka gagal, yuk ikuti step by stepnya dan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, untuk langkah yang pertama di sini aku udah siapin 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan air sampai total volumenya menjadi 250 ml. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 butir telur. Di sini aku pakai yang ukuran sedang dan ini suhu ruang ya. Kemudian tambahkan 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan. Dan tepung terigu di sini aku pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Lanjut kita tambahkan sejumput garam. Sejumput baking powder aku pakai double acting. Dan tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga boleh ya menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian tinggal kita tuang santan yang udah kita campur di awal. Berikutnya kita mixer adonannya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya, sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak serta licin, dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya. Sebenarnya untuk resep bolu kukus mekar ini sudah sering banget ya aku bikin, tapi ternyata teman-teman masih banyak yang gagal. Pokoknya kuncinya itu ada di adonan, sampai adonannya kental, berjejak, serta licin, dan tidak ada lagi gelembung udara seperti ini,
baru kita matikan mixernya ya. Untuk waktu lama memixernya di sini aku pakai 10 menit ya. Jadi nanti adonannya itu bakalan maksimal ngembangnya. Oke, kalau sudah tinggal kita sisihkan mixernya, dan di sini aku mau pastikan adonannya sudah tercampur rata menggunakan spatula ya. Dan seperti biasa all cookware aku gunakan dari Idealife ya, termasuk spatula ini satu setnya ada 23 piece. Oke, kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta, dan untuk adonan berikutnya kita tambahkan dengan pewarna ungu secukupnya. Kemudian tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata tinggal kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya, supaya memudahkan kita saat menuangnya. Lanjut kita siapin cupnya. Di sini aku pakai cup puding ukurannya 120 ml ya. Langsung aja kita masukkan adonannya secara berseling ya. Untuk menuang adonannya ini pastikan sampai penuh ya teman-teman, supaya hasilnya tuh mekar merekah sempurna. Nah, kalau udah selesai semuanya, langsung aja ya ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan air sampai mendidih, dan langsung aja kita masukkan adonannya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit, gunakan api paling besar ya. Kalau adonannya tuh udah tepat, insya Allah hasilnya bakalan mekar merekah kayak gini ya, nggak bakalan menciut lagi pas udah mateng. Selain mekar merekah, hasilnya juga super duper lembut ya teksturnya, bisa teman-teman perhatikan. Warnanya juga cantik banget ya teman-teman, walaupun cuma menggunakan 1 butir telur saja, tapi hasilnya benar-benar mekar merekah ya. Dan kemudian kita kukus kembali untuk adonan berikutnya ya. Kalau teman-teman mau jadikan resep ini sebagai ide jualan juga bisa ya. Teman-teman bisa menggunakan cup puding yang lebih kecil ya, supaya hasilnya tuh jadi banyak. Bisa teman-teman lihat ya, kalau bolunya selembut itu padahal cuma menggunakan 1 butir telur saja. Dan untuk rasanya menurutku ini masih enak banget ya, walaupun cuma menggunakan 1 butir telur. Oke teman-teman, semoga resep yang aku bagikan kali ini bisa dipahami, dan teman-teman di rumah tidak gagal lagi dalam pembuatan bolu yang satu ini ya. Oke, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat bolu kukus mekar tanpa air soda, tapi bisa menghasilkan bolu kukus yang sangat merekah dan teksturnya super empuk dan lembut banget ya. Jadi buat teman-teman yang pernah gagal membuat bolu kukus yang satu ini, bisa simak videonya sampai habis ya. Karena resep ini resep termudah buat pemula, jadi yuk simak videonya sampai selesai ya. Oke, untuk langkah yang pertama di sini aku masukkan 2 butir telur. Aku pakai yang suhu ruang dan ini ukuran sedang. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu protein sedang, 1 bungkus vanili bubuk, boleh juga diganti dengan yang cair. Dan 200 ml susu cair, ini aku dapat dari 1 bungkus SKM yang ditambahkan dengan air. Kemudian kita mixer. Di sini aku memixernya cukup gunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai tercampur rata dan gulanya larut kurang lebih selama 2 menitan.
Dan setelah gulanya larut, kemudian bisa kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga boleh ya menggantinya dengan TBM atau Ovalet. Kemudian kita mixer kembali, kali ini aku gunakan kecepatan paling tinggi dan kita mixer sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak serta licin ya. Nah, setelah di mixer kurang lebih selama 10 menit, adonan sudah kental, berjejak, dan licin. Dan yang paling penting, adonan sudah tidak ada gelembung udaranya ya. Karena ini salah satu tips penting supaya bolunya bisa mekar merekah. Dan untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan aduk menggunakan spatula ya untuk memastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta, dan untuk adonan berikutnya kita tambahkan pasta stroberi secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Dan supaya mempermudah saat menuangnya, kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Dan untuk cetakan kali ini aku nggak pakai cetakan khusus bolu kukus ya. Kali ini aku pakai cup puding seperti ini. Ini cup puding yang ukurannya 120 ml, jadi cukup besar ya. Kemudian kita tuang adonannya secara berseling seperti ini dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan untuk menuang adonannya juga sampai penuh ya teman-teman, tapi jangan terlalu luber juga karena nanti hasilnya kurang cantik saat merekahnya. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci pengukus ya. Di sini airnya juga sudah mendidih. Kemudian kita masukkan adonannya dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit gunakan api paling besar ya. Nah, setelah bolunya matang, langsung aja kita angkat dari kukusannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, hasilnya mekar sempurna dan kelihatan banget kalau bolunya selembut itu teman-teman. Untuk satu resep ini dengan ukuran cup 120 ml hasilnya jadi 10 cup. Jadi hasilnya jumbo-jumbo ya teman-teman. Kalau mau yang lebih kecil-kecil boleh diganti menggunakan cup yang ukurannya 60 ml ya. Jadi nanti hasilnya lebih banyak. Resep ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan atau hanya untuk ngemil di rumah ya. Nah, gimana cara membuat bolu kukus mekarnya? Sangat mudah kan? Tinggal dicampur saja semua bahannya jadi satu. Kalau teman-teman sudah praktik pakai cara ini tapi hasilnya masih bantat, pastikan dulu emulsifiernya masih aktif ya. Ciri-cirinya saat adonan di mixer bakalan kental, berjejak, dan licin ya, bukan encer. Kalau encer bisa jadi karena SP-nya yang sudah rusak ya. Jadi pastikan bahan-bahannya masih fresh semua ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagramnya Vigo Alvarez karena aku juga aktif di sana. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.